kita lihat ada kecenderungan, ya. Kira-kira sekitar 6-7 tahun yang lalu, mahasiswa yang anak SMA, lulusan SMA menurut saya, yang berminat ke pertanian itu ada kecenderungan dulu, ya. Dan itu kita rasakan, terutama program studi yang teknis seperti agronomi, ya. Mungkin kalau sosek masih lumayan, ya. Itu, tapi kira-kira dalam 3-4 tahun terakhir kembali ada tren naik lagi, Nah, memang dari segi ini kan intinya kan supply dan demand, ya. Dari segi pengelola tentu harus berbenah seperti universitas kan, berbenah bagaimana melihat bahwa fakultas pertanian atau jurusan-jurusan yang terkait dengan pertanian itu sesuatu yang ya kita katakan kata Pak Asman tadi sesuatu yang seksi lah, mau dilirik, ya, sehingga kita berbenah mulai dari penataan nama apa istilahnya, nomenklatur, ya. Jadi kalau dulu orang kita katakan hama dan penyakit kayaknya menakutkan, kan, hama dan penyakit tumbuhan Pak jurusannya. Nah, terus kita kasih poles dengan apa yang jadi orang mau melihat, oh proteksi tanaman, ya, jadi perlindungan kan. Kalau langsung hama dan penyakit kan, ini kita ketemu hama dan penyakit terus, jadi kan asosiasi ilustrasi itu membuat orang berasosiasi yang lain, ya. Nah sekarang bagaimana dari sisi yang satunya dari setelah masuk di universitas, ya, memang selain mengambil substansi atau kita berikan pertanian, kita ambil atau menjadi sesuatu yang wajib mereka untuk berwirausaha, sehingga mata kuliah kewirausahaan itu diberikan pada semua jurusan, bukan semua pertanian. Nah, cuman untuk kita yang pengelola bidang di Fakultas Pertanian ini adalah yang kita perbanyak sekarang itu pengayaan di lapangan. Jadi saya ini termasuk dosen yang sering membawa mahasiswa ke lapangan. Kalau tidak ada praktek lapangnya, saya kasih nama sendiri, kuliah lapang, Pak. Iya kan? Ya. Kalau tidak ada juga kuliah lapang, ya jalan-jalan ke lapangan, Pak. Bagaimana mungkin mahasiswa pertanian kita berikan duluan, mereka tidak pernah lihat kelapa sawit, apa yang namanya TPS tandan buah segar misalnya. Padahal di daerah kita ada, walaupun harus ke Kolaka, ke Konawe Utara, itu memerlukan usaha itu, Pak. Naik bus, panasan, dan dosennya tidak ada perjalanan dinas, Pak. Gratis itu, Pak. Ya. Semua berkecimpung satu bus semua, dosen dan mahasiswa, ya. Jadi itu untuk memberikan ilustrasi pada mereka. Sebenarnya pertanyaan itu menarik, bukan sesuatu yang hanya dipelajari di kelas, tapi mana melihat. Yang kedua, saya mencoba menjalin kerjasama dengan mitra industri. Ya, hampir semua industri yang bergerak di pertanian, agroindustri lah. PT GCL yang punya kelapa sawit, pabrik gula yang di sana, tapioka yang ada di Konawe Selatan, itu saya jalin kerjasama bukan untuk saya, untuk mahasiswa saya. Kalau saya ini, kami ini mungkin sudah lewat ya Prof. Hermanto, ya. Tapi kan yang kita mau titipkan ini kan generasi setelah kita ini. Kita ini kan insya Allah, kalau saya mungkin Prof. Hermanto pensiun kan tidak lama lagi, tinggal 10 tahun. Saya juga tidak lama lagi, tinggal 17 tahun. Tapi kan mereka-mereka ini bagaimana? Itu yang dari sini supaya membuat mereka ada cerita sebenarnya pertanyaan itu begini maksudnya. Dan kalau kita tanya, mahasiswa itu lebih suka ke lapangan dibandingkan belajar di kelas. Kalau saya tanya, mau praktek, mau, di mana, di Kolaka, mau, naik bus kepanasan, mau, bayar sendiri, karena nggak ada, Pak. Nggak ada, paling dikasih transfer 15.000 satu orang. Ya ke Kolaka 15.000, ya gimana? Tapi mereka mau berkorban untuk hal tersebut. Dosennya, ya jangan minta SPPD, karena nggak ada SPPD-nya. Ya perjuangannya dosennya harus ada di sana, mengimbangi perjuangan mahasiswa tadi. Supaya mahasiswa merasakan, ini bapaknya berkorban, kita juga berkorban, Pak. Kembali untuk mahasiswa. Terus satu nih Pak, ini penting menurut saya. Sekarang ini saya ini sedang mengilhami petani, bukan pertanian, petaninya Pak. Dengan sekarang saya tinggal di daerah pertanian di pedesaan Pak. Kalau dulu hari Sabtu Minggu saya masih mau melayani kuliah, sekarang saya tidak mau melayani kuliah. Saya berada di pinggiran, kadang saya bermalam satu malam mengilhami. Dan itu juga dalam rangka untuk next buku berikutnya, bagaimana memahami pertanian. Setelah saya lihat, jadi mama ini Prof 2 tahun, besok Prof Hermanto mau menginap di pondok kebun saya di Konda. Ya, pondok kebun Prof ya, tidak AC alam. Sebelum beliau pulang hari Selasa besok pagi, jadi nanti malam beliau akan melihat suasana di sana dengan jangkrik, babi kadang masih datang malam hari. Nah saya melihat ini petani. Sepertinya ya, bayangan saya sementara, ini tesis saya sementara, petani itu gak perlu sejahtera. Yang saya lihat,
dengan kesejahteraan seperti itu, dia itu yang lebih penting bahagia. Apakah mereka kita paksa untuk sejahtera, sementara dia sudah bahagia? Kenapa saya katakan bahagia? Mereka tanpa beban, saya lihat. Ini belum saya masukkan teori-teori yang lain. Apa yang saya lihat? Mereka sudah bahagia dengan kondisi seperti itu, tanda kutip seperti itu. Ya, mereka ketika sudah capek, sorenya berkelakar, tertawa ke sana kemari. Malamnya Pak karaoke. Jadi saya juga karaoke di sana. Zona karaoke, sini karaoke, kita karaoke Pak. Di desa, tapi kalau sudah malam istirahat dengan karaoke. Dan saya lihat mereka itu kan bercanda, senang gitu. Kalau kita ukur indikator kesejahteraannya, ya kan secara makro adalah melihat tukar petani mungkin Pak. Walaupun kadang-kadang kita sebagai politis sekarang masih melihat angka masih relevan ini untuk petani ya, masih bahan diskusi. Tapi sebenarnya kita mencari kira-kira kalau bukan indikator petani untuk menurut kesejahteraan pakai indikator apa? Mungkin Pak Heru masih terus mengini, tapi kurang lebih seperti itu kalau tanya Pak tentang sejahtera itu petani. Nah itu saya pelan-pelan menggeluti, ya mudah-mudahan dalam waktu tidak berapa lama lagi, mudah-mudahan menjadi hari pasti berganti gitu kan, insya Allah nantinya. Jadi saya tidak bisa jawab secara tentang kesejahteraan, tapi secara makro demikian lah ya. Terus tadi satu pertanyaan terakhir itu dari Pak Dwi tadinya. Oh tentang pertanian ya. Nah pertanian. Memang ya kalau menurut teorinya tadi Pak Bayu, Pak Hermanto sudah mengulas kecenderungan sektor kolonial akan menurun kontribusinya, itu sesuatu yang bisa dikatakan kecenderungannya seperti itu. Sekarang masalahnya apakah ke sektor tersier atau pada jasa, di buku itu saya sudah ulas bagaimana kalau sektor tersier, bagaimana kalau sektor jasa. Tapi begini, pertanian tidak pernah akan tertinggalkan, tidak boleh dilupakan. Itu pesan di buku saya. Karena bagaimanapun majunya suatu negara, sektor pertanian itu akan tetap diperlukan. Seberapa majunya pun suatu negara. Dengan peranan yang kecil bukan berarti dia sesuatu yang tidak berarti. Justru saya katakan di buku itu, peranan yang semakin kecil ini dia rela lepaskan ya untuk mengembangkan sektor lainnya. Tapi tatkala itu dia cukup masih dominan, mari kita lihat, jangan sampai mereka itu masih diperlukan. Saya punya bahan baku, tapi kan kata Pak Bayu tadi, mengajak menulis buku tentang sustainability kan, kita melihat itu pertanian bukan hanya tapi dalam konteks agribisnis mengkaitkan dengan jasanya dan lain sebagainya. Saya rasa sesuatu yang baik itu orang Pak Bayu ya, yang meminta saya sama Prof Hermanto bisa menulis ya. Mungkin beliau ini kan dosen saya, tidak mungkin beliau yang lebih susah dari saya kan. Ya saya sebagai mahasiswa ya tahu diri lah ya. Ya mudah-mudahan bisa Prof ya, bisa walaupun tidak terlalu tebal mungkin ya, tapi arah ke sana benar-benar bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan suatu saat Bank Indonesia bersedia memfasilitasi lagi nih Pak Doni ya, mudah-mudahan ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Asman.